lagi, ya, kemudian dengan cara-cara yang diizinkan Allah. Tujuannya untuk meraih ridho Allah, itu syaratnya. Medan bisa macam-macam, cara-caranya harus sesuai dengan ketentuan Allah, ya, tujuannya untuk mardhatillah. Ini jihad fisabilillah harus memenuhi ya, kriteria cara dan tujuan. Kalau untuk tujuan selain mencari ridha Allah, ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai jihad fisabilillah. Nah, di dalam pelayanan kesehatan kita, ya, nah, jihad fisabilillah akan terjadi bila dilakukan dengan sungguh-sungguh mujahadah, di dalam memberikan pelayanan kita sungguh-sungguh, ya, dengan semua potensi yang kita miliki, sampai terasa capeknya, dengan cara-cara yang diizinkan Allah. Inilah maka MPKO bersama Rumah Sakit Muhammadiyah ini membuat standar Islami rumah sakit, ya, yang ini nanti akan dijadikan bagian dari sertifikasi internal kita, ini untuk memastikan bahwa cara kita memberikan layanan di rumah sakit kita, pelayanan kesehatan kita, itu sesuai dengan cara-cara yang diizinkan Allah. Kita buat standarisasi. Kemarin sebenarnya kita sebelum wabah ini mau melakukan pelatihan, tetapi karena kemudian ada wabah, maka terpaksa dipending untuk waktu yang lain. Mungkin Dr. Eko ini nanti bisa kita selenggarakan kembali. Mungkin kalau belum mungkin dengan cara yang biasa, dengan online kita juga bisa lakukan. Dan tentu maksudnya adalah untuk meraih ridho Allah. Jadi 3 yang harus dilakukan untuk ini menjadi bagian jihad fisabilillah. Dilakukan dengan sungguh-sungguh mujahadah, dengan cara yang diizinkan Allah, tujuannya untuk meraih ridho Allah. Maka yang kita lakukan ya, sebagai pekerja kesehatan, ya, kalau ketiga hal ini memenuhi kualifikasi, maka kita masuk di dalam melakukan kegiatan jihad fisabilillah. Nah, sekarang persoalannya adalah kita masuk pada kondisi wabah COVID-19 yang begitu menghebohkan, ya, ekonomi dunia begitu terdampak dengan masalah ini, ya. Demikian juga masyarakat kita begitu terdampak dengan masalah COVID-19 ini. Ini ya, menjadi medan jihad bagi kita, Bapak Ibu, yang memang bergerak di bidang kesehatan. Apalagi rumah sakitnya memberikan pelayanan terhadap penderita COVID-19. Ini agak istimewa pada COVID-19 ini. PP Muhammadiyah di dalam tuntunan menghadapi COVID-19 ini menyatakan ya, bahwa usaha aktif mencegah penularan COVID-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad. Dan sebaliknya, ya, tindakan sengaja yang membawa pada risiko penularan merupakan tindakan buruk dan zalim. Jadi ini ya segala yang kita usahakan lewat MCCC, ya, ini merupakan bagian dari kegiatan ibadah yang bernilai jihad, masuk kategori jihad. Yang ini juga istimewa lagi, bahwa bila di dalam usahanya melakukan jihad menghadapi COVID-19 ini sampai terpapar hingga mati, maka dia masuk mati syahid. Ini yang istimewa. Ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhada
khamsatun. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, syuhada itu ada 5 golongan. Yang pertama adalah al-mat'un, itu adalah orang yang terkena wabah. Mati karena wabah. Nah, kita ini termasuk ya berada di mat'un ini. Yang kedua al-mabtun. Ya. Al-mabtun ini adalah orang yang terkena sakit di dalam perutnya. Wal gharik, orang yang tenggelam. Wa sahibul had, yang tertimpa reruntuhan bangunan. Wa syahid fi sabilillah, dan orang yang mati di dalam peperangan di jalan Allah. Nah, saya hanya membahas pada al-mat'un, wabah, ya, bahwa orang yang berjuang untuk mengatasi wabah ini, kegiatannya masuk jihad, dan kalau nanti di dalam menghadapi ini kemudian terpapar, meskipun sudah hati-hati, menggunakan APD yang lengkap, sudah semua dilakukan, prosedur-prosedur dilakukan, ternyata terpapar, kemudian sampai pada ajal, maka dia termasuk syahid. Maka sebagai mukmin kita tidak perlu takut untuk menghadapi wabah ini. Kita jadikan ini sebagai media perjuangan fisabilillah, jihad fisabilillah. Mudah-mudahan segera lewat, segera bisa kita atasi. Dan kalau toh nanti sampai ada yang meninggal gara-gara perjuangan ini, maka insya Allah dia akan mencapai kesyahidan. Saya kira ini Dr. Ekor ini, dan Bapak Ibu sekalian, dan Dr. Mas Agus Kusnadi, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lanjutkan nanti di dalam diskusi selanjutnya. Mohon maaf ini di Samarinda hujan lebat sekali sehingga mungkin suaranya agak terganggu karena kita bukan di dalam studio yang kedap suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaca. Bapak Ibu peserta COVID Talk Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, kami sampaikan bahwa Dr. Agus Sukaca menyampaikan materinya dari kantor wilayah kantor pimpinan Muhammadiyah wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu Ustadz Agus Kusnadi yang akan menyampaikan dari Bandung. Mengapa melawan wabah COVID-19 termasuk pada jihad kemanusiaan bagi setiap orang? Silakan Ustadz Agus Kusnadi, sebelum kita paparkan tayangannya, silakan memberikan opening dulu, silakan. Terima kasih Ibu Dr. Ekor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi lam yatakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zul wa kabirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Dr. Agus Sukaca dan sahabat-sahabat para pejuang kesehatan yang saya hormati, bersyukur kita pada saat ini dipertemukan oleh Allah lewat online ini. Mudah-mudahan ini senantiasa kita diliputi dengan keberkahan, terutama kita sekarang berada di bulan
Ramadan. Dan bulan Ramadan tahun ini memang lain daripada yang lain. Ini penuh dengan, dan tentu saja berkahnya akan senantiasa berlipat kepada kita semua. Tadi Pak Dr. Agus Sukaca telah menyampaikan paparan berangkat dari beberapa ayat Al-Quran tentang jihad ini. Memang di dalam Al-Quran itu kita tidak kurang menemukan 41 kali terulang kata jihad itu. Dan kemudian berbagai macam pengertian itu sudah diungkapkan oleh Pak Agus tadi. Dan juga dari pengertian-pengertian tadi itu, dari 41 kali terulang kata jihad dalam Al-Quran, Pak Agus Sukaca tadi telah menyampaikan beberapa ayat Al-Qurannya. Kalau ketika kita menyimpulkan dari berbagai macam ayat itu dan dari beberapa ayat yang dipilih, maka kita bisa mengatakan bahwasanya jihad yang disampaikan tadi dengan pengertian yang tadi, bahwa seseorang memang baru benar-benar disebut beriman ketika syarat keimanan itu dipenuhi. Kata jihad itu tidak bisa dipisahkan dari kata iman itu. Sehingga ujung ayat di beberapa ayat itu diantaranya Allah menyebutkan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Allah juga menawarkan satu perniagaan yang menghindarkan dari siksa, menghindarkan dari ketersiksaan hidup. Dan itu jihad menjadi satu kesatuan dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Dijamin oleh Allah bahwa orang-orang seperti itu akan dijauhkan dari siksaan itu. Itu di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oleh karena itulah, orang-orang yang benar-benar berjihadnya di jalan Allah, maka merekalah orang-orang yang selalu berada di dalam petunjuk Allah, dan Allah senantiasa membimbing dia, dan perbuatan jihad itu kemudian disetarakan oleh Allah dengan perbuatan ihsan itu. Nah, selanjutnya, bila kita coba gambarkan untuk menjawab mengapa jihad itu menjadi apa dalam menghadapi COVID-19 ini adalah menjadi jihad kemanusiaan, maka kita lihat ada 3 hal penting yang kita lihat. Ya, 3 hal penting yang kita telusuri. Pertama dari aspek konsep. Tadi Pak Dr. Agus Sukaca itu telah menyampaikannya dari aspek konsep itu, dari asal muasal kata-kata jihad itu. Nah, dari kata-kata jihad itu, jadi di sini kita lihat dari aspek konsep, kemudian interpretasi ayat Al-Quran, dan yang ketiga dari kontekstualisasinya. Oke.
Next, Dok. Sudah terlihat. Tayangannya sudah terlihat, Ustaz? Belum. Ya, ini slide yang kedua. Slide yang kedua. Yang kedua yang slide timeline itu, yang Ya, setelah itu, sudah yang ketiga sekarang. yang jihad kemanusiaan. Ya. Oke. Di sini bila kita simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara jihad itu, maka kita bisa mengatakan itu memang selalu bersanding dan itu ada pada diri manusia. Nah, di mana kemudian Allah mengilhamkan jiwa manusia itu dengan kedurhakaan dan ketakwaan. Ini yang kita ketahui dalam surat As-Samsi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jihad kemanusiaan adalah perjuangan manusia sebagai upaya membebaskan dari belenggu, memberdayakan dan mencerahkan dirinya dan atau orang lain sehingga nilai-nilai kemuliaan manusia terpelihara. Nah, jadi dari sini berangkatnya mengapa lahirnya istilah jihad kemanusiaan begitu. Karena ayat-ayat yang berbicara jihad itu memang sesungguhnya manusia berhadapan dengan di dalam diri kita masing-masing, dalam diri manusia itu ada dua sisi yang selalu berhadapan ketika berkembang suasana kedurhakaan pada manusia, maka jiwa manusia itu ketakwaannya merintih dan menjerit untuk menghadangnya. Oke, terus. Slide berikut. Ya, konsep. Ya. Nah, tadi ini telah diuraikan oleh Dr. Agus Sukatsa secara gamblang, dan ini juga bagiannya dari seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Oke. Bila kita melihat ayat-ayat Al-Quran itu tentang berbicara jihad kemanusiaan, maka di surat Al-Isra, ya, surat Bani Israel, surat ke-17, itu menjadi literasi tentang kemanusiaan itu. Surat Al-Isra itu kaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, di antara rangkaian ayat-ayat jihad, ada yang menjelaskan prinsip dasar etika universal dan hubungan kemanusiaan, yakni bahwa manusia itu condong kepada perdamaian. Nah, inilah sesungguhnya tujuan jihad kemanusiaan itu, bagaimana menciptakan suasana dunia menjadi damai. Pemuliaan manusia dan perlakuannya secara setara tanpa diskriminasi, ternyata itu mengharuskan untuk lebih mengedepankan perdamaian dalam penyelesaian masalah yang timbul di antara manusia. Nah, masalah yang timbul hari ini, yang menjadi masalah global adalah COVID-19 itu. Nah, disinilah kemudian kita tahu fenomena khususnya di negara kita, di Indonesia, itu ternyata memang beragam perilaku manusia dalam mensikapinya dan bagaimana perilaku manusia itu dalam menghadapinya. Maka umat Islam yang benar-benar dia menunjukkan keimanannya, dia dituntut untuk menunjukkan itu. Dalam hal terjadinya konflik, itu hendaknya diselesaikan dengan cara adil dan ihsan. Nah, bagaimanapun ketika semangat menghadapi COVID-19 itu ternyata memang berbagai macam hal yang akan dihadapi. Maka belajar dari apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi di dalam fikih jihad, maka kita menerapkannya di dalam menghadapi COVID-19 ini. Lanjut. Oke, slide berikut. Nah, ini
skema dari surat Al-Isra. Itu tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada kita melalui firman-firmannya yang terdapat di dalam surat ke-17 itu, inilah peta tentang kemanusiaan. Ternyata memang Al-Isra mengajarkan kepada kita itu tidak kurang dari 10 hal penting. Nah, dan itu berkaitan dengan kemanusiaan supaya kita tidak tenggelam dan tidak terjebak hanya dengan hal-hal yang ritual saja. Ini jelas sekali skemanya itu, mulai dari beribadah hanya kepada Allah. Nah, di sini adalah dituntut keikhlasan, begitu. Kemudian manusia pertama yang Allah langsung disebutkan kesetaraannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini ajaran kemanusiaan yang pertama, bahwa manusia pertama itu adalah kedua orang tua. Nah, yang ketiga adalah memberikan hak kaum kerabat, kaum miskin, dan ibnu sabil. Nah, disinilah kemudian bagi orang yang punya kelebihan, walaupun dia ataupun dalam kesempitan, dia tetap diajarkan untuk mau berbagi kepada sesamanya. Dan seterusnya, ini bisa kita lihat ada bagaimana Islam mengajarkan tentang kemanusiaan. 9 poin itu kemanusiaan, 1 poin adalah yang sifatnya ritual. Namun yang satu ini, yaitu yang menyangkut tentang hanya beribadah kepada Allah, itulah yang harus menjadi dasar tentang ajaran-ajaran kemanusiaan itu. Oke, slide berikutnya. Nah, maka Yusuf Qaradawi itu menempatkan 4 aspek jihad. Dan ini di dalam konteks COVID-19, ini ternyata amat sangat relevan, yaitu jihad ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur sekarang di negara kita sudah mulai ada riset-riset tentang bagaimana membuat produk-produk, baik itu untuk pengobatan maupun dengan membuat tentang alat-alat pelindung diri untuk di dunia kesehatan. Kemudian di situ juga ada jihad ekonomi, ya, dan ini bagian ujian kepada siapapun para pekerja, termasuk di dunia kesehatan. Kemudian juga di situ ada jihad sosial dan jihad politik. Nah, inilah yang menurut saya relevansinya fikih jihad yang dibuat oleh Yusuf Qaradawi beberapa tahun yang silam yang bisa kita terapkan dalam menghadang. Jadi jawabannya mengapa kemudian menghadang atau melawan COVID-19 ini menjadi jihad kemanusiaan, karena inilah dihadapkan kepada berbagai macam kebutuhan manusia. Sementara itu dulu dari saya, Bu Ekor ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Kusnadi yang telah memberikan paparannya dari Bandung. Bapak Ibu, kita masih punya waktu cukup panjang untuk diskusi di dalam Coffee Talk ini. Silakan untuk yang akan mengajukan pertanyaan atau diskusi, kita buka rekening pertama untuk 3 orang dulu. Mohon menyampaikan dengan mengangkat tangan atau raise hand di Android-nya. Silakan yang Blackman itu dari siapa? Mohon maaf nanti memperkenalkan diri dan dari mana. Silakan tolong di unmute. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gus Sulistyo Dunda, saya anggota Muhammadiyah NPM 576347. Posisi di Jakarta. Menarik mengikuti diskusi 2 ustadz internasional ini. Untuk pendekatan teks dan hukum sepakat. Jihad itu memang ya seperti itulah. Ayatnya juga seperti itu,
konstruksi pemikiran Yusuf Qaradawi juga seperti itu dan boleh dipakai, boleh tidak. Cuman kondisi sekarang memang perlu disikapi. Nah, yang pertama, kalau jihad harus dengan banyak syarat, tadi para ustadz mengatakan syaratnya harus imannya benar, Islamnya benar, wah capek betul itu syarat itu. Karena Abu Bakar, Umar itu nggak ada syarat itu masuk ke Islam dan jihadnya luar biasa. Nah ini kalau memang syarat-syarat itu harus menjadi lebih dahulu muncul, imannya harus baik dulu dan lain sebagainya, maka harus itu masuk jihad. Kalau tidak maka meninggalnya ya nggak syahid gitu. Nah ini apakah tepat di suasana seperti ini Ustadz Agus Sukaja dan Ustadz Agus Kusnadi ini? Saya cuma berpikir flashback ketika Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, itu syarat tidak menjadi sesuatu yang, ya apalagi cerita Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Dan di masa-masa modern ini banyak yang juga tidak bersyarat. Karena memang ada sesuatu yang diturunkan. Nah, yang kedua, pada COVID-19 ini saya sepakat kalau ini jihad dan teman-teman di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, saya rasa harus lebih bermakna dan harus lebih memberi nilai karena ya simpang siur berbagai hal, tumpangan politik, ekonomi dan lain sebagainya menjadi kita harus berhati-hati, lebih berhati-hati mensikapi suasana pada kesempatan kali ini. Tapi saya yakin teman-teman Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dasarnya tetap ikhlas, sehingga mungkin itu yang menjadi kekuatan buat kita. Di suasana COVID-19 ini saya merasa sih kita memang sedang dibersihkan gitu ya. Kita sedang dibersihkan dari kencokangkan, ditumbuk kesombongan, dimusnahkan dan lain sebagainya. Dan pada masa yang nanti setelah COVID, wabah COVID atau pandemi COVID ini berlalu, kelihatannya secara global umat Islam harus menyiapkan diri. Secara kita, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah harus bersiap-siap karena ada tingkah laku, ada culture, ada sesuatu yang berbeda yang akan muncul di pasca pandemi ini. Sekilas saja teman-teman yang ada di Jakarta mungkin sekarang ini bisa melihat PSBB ini membuat Jakarta bersih, benar-benar bersih. Dan ada pembelajaran, edukasi yang luar biasa. Jadi ketika COVID masuk ke Ramadan ini boleh dikatakan jihad, boleh dikatakan taqarrub ilallah, boleh kita memang harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika kita memaknai Ramadan sebagai madrasah, Ramadan gitu, sebagai madrasah, sebagai sesuatu yang membuat pendidikan kita lebih baik. Ini mungkin Ustadz Agus Sukoco mungkin ya. Di keluarga kita tambah luar biasa. Coba tengok keluarga masing-masing. Kita sekarang bisa jadi jamaah kita luar biasa di keluarga. Mungkin di tahun-tahun yang lalu, di kesempatan-kesempatan yang lalu, bapaknya sangat sregep sholat tepat waktu, adzan langsung berangkat ke masjid, tapi di rumah nggak pernah dirasakan apa yang terjadi di rumah. Jamaah yang di rumah itu seperti apa? Bagaimana istri, bagaimana anak-anak, bagaimana suasana rumah. Pokoknya utama adalah ketika adzan, sholat jamaah di masjid. Ramadan juga begitu, tarawih. Semuanya tarawih ke masjid. Tapi di rumah, adakah jamaah yang terbangun? Adakah spirit yang terbangun? Adakah jihad yang dibangun? Nah, ini kelihatannya masuk di Ramadan luar biasa. Semoga ujungnya takwa di bulan Syawal kita dapatkan. Dengan berdasar takwa,
insya Allah memberi sesuatu rezeki yang lebih. Min haitsu la yahtasib itu kan dasarnya takwa. Jadi kalau ketika kita sudah mendapat takwa, kita akan mendapat sesuatu yang lebih dan kita bersiap hidup setelah pandemi COVID. Itu mungkin Ustadz, terima kasih. Mohon maaf Bu Eko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langser. Ya, tadi Pak Agus Dinda, Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih. Silakan Bapak Ibu untuk yang kedua. Kalau tidak ada, mungkin saya ada satu yang offline, ada pertanyaan yang offline, yang menanyakan bahwa pada saat kondisi seperti sekarang ini, di mana staf di rumah sakit terjadwal secara rutin terus-menerus untuk menangani pasien COVID, ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran. Nah, ini bagaimana dari rumah sakit mengatasi ini? Perlukah ada mobil-mobil khusus untuk pelatihan yang secara psikologis diharapkan untuk meningkatkan jihad tadi, jihad fisabilillah tadi. Ini pertanyaan dari Ibu Titi Kurniati dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih juga. Kalau belum ada yang ketiga, ada yang ketiga. Monggo yang angkat tangan atau raise hand, Bapak Ibu yang akan menanyakan selanjutnya. Dr. Diva tuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatoni dari MDMC Kota Malang. Dari paparan narasumber tadi dari Dr. Agus Sedunia, ya. Ini ada Dr. Agus Kusnadi dan Dr. Agus Sukaca. Ya. Mohon izin menanyakan tadi terkait dengan jihad kemanusiaan yang ada. Apakah jihad kemanusiaan ini indikatornya sebagai korban atau sebagai kita punya ini andil seperti itu? Yang saya tanyakan yang pertama tadi, kalau sebagai korban, misalnya warga Muhammadiyah ada yang terdampak COVID ini, kemarin ada yang di Malang itu masih belum positif, tapi dia jamaah juga di masjid di salah satu kecamatan di Kota Malang. Apakah ini juga syahid? Yang kedua, ada petugas tenaga kesehatan medis, baik itu perawat maupun dokter yang bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah, kemudian terkena juga COVID. Apa ini juga syahid? Nah, pertanyaan yang ketiga, ini banyak sekali dari takmir Masjid Muhammadiyah, ya, tidak hanya di Malang, tapi di Indonesia yang tidak sepakat dengan surat edaran dari PP. Jadi masih ngeyel menyelenggarakan sholat Jumat maupun sholat taraweh, bahkan banyak sekali. Nah, ini bagaimana hukumnya? Karena kalau mereka mengatakan, kenapa nggak berani ke masjid? Ke mall saja berani, ke pasar berani, ke tempat umum berani, ke ATM berani, ke masjid saja takut corona, takutlah pada Allah, ayo ke masjid. Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustadz? Ini banyak sekali warga Muhammadiyah seperti itu. Ini prinsip Islam yang saya pegang. Nah, jangan abai dan jangan lebay dalam pelaksanaan sholat. Mungkin kita merasakan kalau benar di rumah dengan keluarga, tetapi merasa hati ketika sholat tarawih itu berbeda dengan yang ada di masjid, apalagi nanti ada itikaf begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam.
Silahkan, kita 3 penanya dulu. Silahkan Dr. Agus Sukatsa dulu atau Ustadz Agus Kusnadi dulu. Ya Dr. Agus Sukatsa dulu lah. Boleh, Silahkan, boleh. Sama Agus dilarang saling Iya. mendahului. Ini yang pertama, ini pertanyaan dari filosof kita ini. Jadi memang pertanyaannya berat ini untuk dijawab. Tapi begini Pak Dunda, ya, bahwa kalau yang dirujuk itu adalah Abu Bakar, Umar, dan lain-lain yang kemudian pada zaman Nabi tidak bersyarat untuk melakukan jihad fisabilillah. Mereka yang mau menyatakan keislamannya pada zaman Nabi, apalagi pada awal-awalnya, itu orang yang imannya betul-betul luar biasa. Mereka adalah umat-umat terbaik sepanjang zaman. Sehingga tidak usah dikatakan syaratnya beriman, mereka sudah memberikan syarat itu. Nah, kalau kemudian pada zaman-zaman kita ini, ya, banyak yang memang imannya dipertanyakan. Ya, ini perbedaan pada zaman-zaman awal. Kenapa pada waktu itu ya tentang jihad tidak ada syarat-syaratnya. Pokoknya yang mau jihad jihad. Jadi, nah sekarang ini memang kita mesti menyampaikan kita boleh melakukan sesuatu dan itu bernilai jihad manakala ya, kita peras keringat kerja sungguh-sungguh dengan cara yang diizinkan Allah dan niatnya adalah limardotillah. Ya, niatnya limardotillah. Berarti itu adalah apa? Atas dasar keimanan. Saya kira ini berlaku untuk semuanya saja. Jadi kalau niatnya bukan untuk mardotillah, ya, misalnya kita bergerak di mengatasi COVID-19 ini niatnya untuk mendapatkan keuntungan finansial, ya, nah maka ini tidak masuk jihad. Ya. Tapi kalau keuntungan finansial itu hanya efek samping dari apa yang dilakukan mengatasi masalah itu tetap tujuan utamanya adalah mardotillah. Nah, saya kira ini kemudian untuk manfaatnya menghancur leburkan kesombongan-kesombongan kita, saya sangat setuju. Dan memang setiap masalah itu di balik itu pasti ada hikmahnya. Tadi Pak Agus sudah menceritakan tentang bagaimana keluarga bisa menjadi melaksanakan agama di rumah menjadi semakin baik. Ya. Ini yang pertama. Nanti mungkin Pak Agus Kusnadi ini yang lebih pas untuk menanggapi lebih panjang. Yang kedua, tentang rasa cemas petugas. Ya. Biasanya rasa cemas itu adalah karena apa? Karena ketakutan mati. Ya. Banyak orang yang cemas karena takut mati. Ya. Nah, kalau di dalam menghadapi ini, kita sudah menggunakan segala macam prosedur untuk menangani kasus COVID-19 sesuai dengan yang direkomendasikan. Kemudian sudah dengan prosedur itu ternyata terkena. Ya. Inilah ya, yang tidak perlu ditakutkan, itu syahid. Ya, kalau sampai terkena dan sampai mati, itu nanti syahid. Ini saya kira kegembiraan luar biasa yang kita tidak perlu khawatir. Ya, karena kalau kita tidak syahid, ya, itu nanti amal kita itu nanti akan dihisab, dihitung satu persatu. Ya, dengan syahid ini, Masya Allah, ya, luar biasa. Yang ketiga, dari Pak Fatoni, ya, dari Malang. Nah, indikator jihad itu bagaimana? Ya, saya kira tadi saya cerita banyak tentang indikator jihad, medannya jelas, kemudian caranya harus dengan cara yang benar, yang diizinkan oleh Allah, niatnya adalah untuk mardotillah. Itu indikator bahwa suatu amalan bernilai jihad fisabilillah. Kalau di antara indikator itu tidak terpenuhi, ya, misalnya tidak ada kerja yang sungguh-sungguh, tidak ada caranya dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, ya, maka gugur nilai jihad fisabilillahnya tadi. Jadi ketika ini kesungguhan cara yang diizinkan Allah untuk mardotillah itu mesti ada di dalam pelaksanaan itu. Nah, sehingga kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, ya, terkena, insya Allah itu syahid, ya, insya Allah syahid.
ini termasuk orang yang terkena wabah, sudah berusaha sungguh-sungguh, ya, kok sudah menghindar juga dengan cara menghindari prosedur sudah dipenuhi, kok kena, ya. Maka dia masuk di dalam hadis bagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah yang saya kemukakan di depan, ya, bahwa ada 5 golongan syahid, salah satunya adalah al-mat'un, ya, orang yang berjuang di dalam wabah. Yang terakhir, tentang banyak takmir yang tidak setuju, ini Kang Agus saja yang jawab lah. Ya, saya kira gitu, Dr. Ekar ini. Ya. Terima kasih Dr. Agus. Silakan Ustadz Agus Kusnadi. Ya, terima kasih pada sahabat-sahabat yang mulai mencoba merespon dari apa yang diuraikan baik oleh Dr. Agus Supaca maupun oleh saya. Yang pertama, ya, kembali ketika kita melihat konsep kuncinya dari kata jihad, itu tidak lain kan keletihan, kesukaran, kesempitan, dan hal-hal yang memang berkaitan dengan suasana yang amat pahit, yang tidak diharapkan oleh manusia. Gitu. Nah, dari konsep kunci seperti itulah, kemudian tadi dibuat berbagai macam definisi dari kata jihad itu. Nah, Al-Quran ini memang cukup menarik. Saya tadi rasanya tidak menyebut bila iman itu menjadi syarat berjihad. Justru bila kita melihat surat Al-Hujurat ayat 15 itu, saya menyebutnya bahwa jihad itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sisi yang lain, saya bisa melihat, bisa mengatakan bahwa orang untuk sampai kepada keimanan yang sejati, mungkin pintu jihad itu yang dia buka. Dan tadi saya sebutkan bahwa jihad itu memang bukan untuk pihak lain saja, tetapi untuk diri sendiri juga. Nah, dari 41 kali kata jihad terulang dalam Al-Quran, maka kemudian ketika tadi Pak Agus Sukaca juga menyinggung-nyinggung tentang cita-citanya adalah ridho Allah, nah maka Al-Hajj 78 itulah yang kemudian Allah sebut wajahidu fillahi haqqa jihadih. Nah, jadi diperintahkanlah kemudian jihad itu untuk sampai pada jihad yang sebenar-benarnya jihad. Oleh karena itu, ketika seseorang tanpa dilihat dari aspek keimanannya, tetapi dia mau berletih-letih, dia berjuang, dia bersukar-sukar, maka jihad sudah dimulai. Gitu. Bahwa kemudian apakah jihadnya itu menjadi jihad fisabilillah, nah itu tahap berikutnya, gitu ya, tahap berikutnya. Nah, manusia ada sifat-sifat yang baik, ada sifat-sifat yang buruk. Ketika seseorang ternyuh, kemudian dia bersungguh-sungguh membantu, ya, memberikan pertolongan, mengelurkan tangannya, maka itu sudah mulai jihad dimulai dengan sifat-sifat yang baiknya itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kemudian iman itu menjadi syarat pertama untuk melakukan jihad. Tapi bila kemudian nanti munculnya bagaimana jihad itu menjadi jihad fisabilillah, nah itulah yang kemudian persyaratan iman dimulai. Tapi untuk mulai berjihadnya, bahwa tidak menjadi iman itu menjadi syaratnya itu. Itu untuk memulai jihad dari aspek umumnya itu. Nah, yang kedua tadi juga disinggung-singgung ada cemas gitu, ada khawatir segala macam. Nah, itulah memang kenapa jihad harus dilakukan, karena memang di samping sifat-sifat yang baik itu ada sifat-sifat yang buruk, itu ada fujur, ada takwa. Nah, yang menarik ketika kita munculkan kata khawatir, kata takut, begitu, kata cemas. Ini Al-Quran menyebut ada istilah khosyah, ada istilah khauf, begitu. Nah, para ulama menyatakan khosyah itu adalah rasa takut terhadap hal-hal yang dicintai. Nah,
Sedangkan khauf adalah rasa takut yang berkaitan terhadap hal-hal yang dibenci bila itu terjadi. Nah, oleh karena itu, termasuk bagian dari jihad ketika orang menekan dan mencoba menghadang sifat khawatir, sifat cemas itu. Maka kita ketemu salah satu firman Allah, innallazina amanu innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzan. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu sebagai Robnya, kemudian dia beristiqomah, maka Allah turunkan para malaikat untuk membisikkan la khaufun wala tahzan. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Nah, untuk turunnya para malaikat menghilangkan rasa takut, rasa cemas itu, nah itulah justru persyarat jihad menjadi syarat kepada seseorang yang ingin dijauhkan rasa khaufnya, rasa takutnya. Dan kenapa dia melakukan itu, melakukan ikhtiar, melakukan perjuangan, itulah justru karena khosyyatilahnya. Nah, jangan sampai hilang itu dalam diri kita, ya khosyatilah itu. Nah, itulah sebabnya ketika COVID-19 ini sedang merajalela, sedang mengglobal, maka khauf hadir, tetapi dia segera dihadang dengan khosyah. Maka tadi, bila dalam ikhtiar itu kemudian kematian menjemputnya, maka itu dia menjadi syahid. Oleh karena itu saya tertarik ketika Pak Ketua MPKU menyampaikan atas nama Ketua MCC itu, beliau mengangkat surat, dia tahmidnya mengangkat surat Al-Mulk. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, oleh karena itu memang rasa cemas itu pasti ada sebagai bawaan manusia, tetapi jangan sampai rasa cemas itu menjadikan kita mati sia-sia, maka hadirkanlah rasa khosyatilah itu, maka tidak ada lain yang harus diperbanyak adalah memohon ampun kepada Allah. Gitu. Nah, kemudian tadi ada bahwa ada orang yang tidak taat terhadap edaran surat PP, ya itu memang konsekuensi namanya himbauan. Mungkin juga ada alasan kenapa itu dipakai himbauan. Ya, kata himbauan bukan sifatnya instruksi. Nah, yang pertama dia menjadi syarat, sekalipun namanya maklumat, sekalipun namanya edaran, itu juga kalau datangnya dari pimpinan itu bagian dari instruksi. Tapi tentu saja amat sangat bijak. Kenapa kata itu yang dipakai, itu sudah diasumsikan tidak semua warga bisa memahami seperti itu, ya, pengetahuannya berbeda, maka ketika ada yang berbeda, yaitu sudah tidak bisa dihalang-halangi ketika orang berbeda itu karena keilmuannya, karena pengetahuannya. Maka kita mendoakan, ya kalau orang bilang dia adalah orang yang tidak taat dan kemudian menjadi penentang surat PP, saya kira kita mohonkan untuk mereka itu adalah apapun yang terjadi, mereka tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sampai hari ini pimpinan pusat Muhammadiyah khususnya tidak pernah membiasakan untuk menurunkan sanksi dan hukuman kepada warganya. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih Ustaz Agus Kusnadi. Untuk selanjutnya mungkin 3 lagi. Silakan Rasa. Bapak Purwadi. Ya, silakan Bapak Purwadi. Perkenalkan diri dulu Bapak, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwadi dari MCCC DIY.
Di masyarakat ini masih sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya belum bisa jawab ini. Mohon nanti Dokter Sukoco mungkin atau siapa bisa jawab. Kalau di televisi itu kan sudah banyak keterangan bahwa COVID ini, virus ini menularnya lewat droplet saja. Kalau sudah sekian jam, droplet itu akan mati di udara dan sebagainya. Demikian juga kalau ada pasien yang sudah meninggal. Dulu kan pernah terjadi ada jenazah yang ditolak oleh masyarakat dikuburkan di kampungnya. Lalu ada keterangan bahwa kalau sudah pasien itu meninggal jadi jenazah, maka virus itu sudah tidak bisa berkembang lagi gitu. Sehingga dimohon masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan sebagainya. Akan tapi di televisi masih sering dimunculkan berita bahwa kalau pemakaman jenazah, bahkan pemulasaraan jenazah mulai dari memandikan, menyolatkan, sampai membawa ke kuburan itu petugasnya sangat khusus dan memakai pakaian-pakaian yang khusus itu. Nah ini gimana menjelaskannya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purwadi. Untuk selanjutnya mungkin saya membacakan yang melalui chat. Ada Ibu Emma Rahmawati yang menanyakan apa perbedaan penggunaan taun dengan wabah dalam hadis-hadis yang ada. Saya lebih tepat dikaitkan dengan yang mana? COVID-19 masuk kelompok wabah atau taun. Taun atau wabah tidak dapat masuk ke kota Madinah. Nah, apakah COVID-19 ini masuk ke kota Madinah? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah dari Majelis Pendidikan PP Asia. Kita sangat menghargai perjuangan para tenaga kesehatan dalam menangani kasus COVID ini. Semoga Allah memberikan nilai jihad kepadanya. Kalau pekerja lain, pertanyaan beliau, kalau pekerja lain seperti guru atau karyawan yang melakukan kerja dari rumah, di manakah nilai jihadnya? Mungkin 3 itu dulu. Silakan dari Ustadz Agustus Adi dulu, nih Dok. Ya, boleh. Itu. Silakan. Kalau saya menjawabnya pertanyaan yang ketiga itu. Kalau yang 1, 2 nanti Pak Dr. Agus Sukatsa itu. Yang ketiga itu ya ketika kita ingin banyak keluar dari rumah, dalam kondisi seperti ini kita harus ada di rumah, itu juga justru jihad begitu. Itu juga jihad gitu. Jadi kalau ditanyakan mana ukuran jihadnya bagi orang yang ada di rumah, jawabannya ketika dia mau menahan diri untuk tidak keluar karena dia menghindari dari suasana wabah yang mengglobal itu. Itu satu. Yang kedua, mana ukuran jihadnya orang yang di rumah saja itu? Dalam konteks seperti bulan Ramadan khususnya tadi Pak Agus Dunda sudah menyampaikan. Apalagi untuk ustadz-ustadz yang biasa banyak keluar rumah di bulan Ramadan, nah sekarang diuji benar dia harus ada di rumahnya. Maka bagi dia menjadi bagian kifarat itu. Bagi ustadz-ustadz itu dia ada di rumah terus itu. Bagaimana dia harus berkomunikasi dengan yang ada di rumah, bagaimana kemudian dia juga bisa ya, berkomunikasinya dengan penuh kelembutan itu, ya, kemudian dia memandu beribadah sedemikian rupa, itu juga menjadi bagian jihad itu. Apalagi bagi kaum ibu-ibu yang tadinya juga banyak keluar rumah, sekarang di rumah saja, ya ada peluang yang besar untuk melayani keluarganya sedemikian rupa. Jadi yang di rumah saja pun banyak hal, sepanjang dia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang baik, disitulah ada nilai jihad bagi dia. Saya kira itu dari saya. Untuk yang 1-2-nya biar Pak Agus Sukatsa tanpa mengabaikan ditambah juga untuk nomor 3-nya. Untuk Ibu Nur Fadilah, jadi dari manapun atau siapapun kita bisa berjihad. Monggo Dr. Agus Sukatsa. Ya, saya kira saya memberikan
penguatan pada yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa medan jihad itu bisa banyak hal. Pendidikan medan jihad, kesehatan medan jihad, ekonomi medan jihad, ya. Sehingga kalau Bu Nur Fadliyah ya tadi ya, Bu Nur Fadliyah tadi menyampaikan, loh yang guru, yang karyawan ini gimana dengan COVID ini? Ya. Nah, kalau di dalam COVID ini, dalam melakukan jihad lewat pendidikannya, ternyata di dalam interaksi sosialnya, baik itu di rumah maupun sesekali harus ke sekolah, kemudian terpapar. Nah, setelah terpapar, dia berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana bisa mengatasi, ya, mengobati dengan sebaik-baiknya, ya, meningkatkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Semua prosedur sudah dilakukan, maka ya, yang dilakukan tadi jihad. Kalau sampai mati, maka dia berhak mati syahid, mendapatkan kesyahidan. Sepanjang syarat-syarat yang tadi disampaikan, bahwa di dalam melakukan usahanya tadi memang tujuannya untuk limardhatillah, ya, itu maka insya Allah itu bagian dari kesyahidan. Kemudian yang dari Pak Purwadi ya, dari MCCC Jogja, ya, ini mungkin nanti untuk bagaimana penularan yang mutakhir, teori mutakhir, Dr. Eko ini nanti bisa memberikan jawaban, karena yang aktif di di MCCC ini Bekar ini yang bisa memberikan jawaban. Tapi prinsipnya adalah kalau misalnya melakukan penguburan dengan prosedur APD lengkap dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari sikap kehati-hatian supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, sehingga diisolasi sedemikian rupa, mulai dari rumah sakit sudah dibungkus demikian rupa dengan plastik, baru dikafani, kemudian nanti yang ngangkut juga pakai APD, yang nguburkan pakai APD. Ini adalah bagian dari proses kehati-hatian yang saya kira ini perlu untuk kita apresiasi. Ya. Ini bagian untuk menjaga supaya masyarakat tidak terkena lebih luas lagi. Nah, perkara kemudian yang mutakhir itu penularannya lewat apa saja, mohon Dr. Eko ini nanti bisa menjelaskan. Kemudian yang dari Bu Emma tadi ya, apakah bedanya at-ta'un dengan wabah? Nah, biasanya ta'un itu sebagai wabahnya pada zaman Nabi, zaman Khalifah Umar, itu namanya at-ta'un. Ya. Ta'un itu sejenis penyakit yang memang angka kematiannya sangat tinggi sekali, sehingga pada zaman Khalifah Umar itu pernah terjadi wabah ta'un ini di Syam atau Syria sekarang ini. Ya. Nah, sampai tingkat kematian menurut sejarah itu sampai di atas 30.000. Ya. Itu hanya untuk daerah sekecil Syam, bukan di dunia sekarang ini. Nah, kita di dunia ini sekarang 30.000 kematian kita sudah heboh luar biasa. Ya. Dulu pada zaman Nabi, zaman Khalifah Umar itu wabah ta'un itu mengenai daerah Syam, angka kematiannya sangat tinggi. Sehingga ketika Khalifah Umar mau mengunjungi Syam, itu ketika belum masuk Syam, itu terjadi diskusi, ya, yang akhirnya Umar tidak jadi masuk Syam, kembali ke Madinah. Yang itu didasarkan juga atas hadis Nabi, ya, kalau ada daerah yang terkena wabah ta'un, ya, yang di dalam daerah wabah tidak boleh keluar, yang di daerah luar ya tidak boleh masuk daerah wabah. Itulah yang kemudian menjadi catatan-catatan penting bagaimana kita mengelola atau menangani wabah pada saat ini adalah hadis-hadis tentang bagaimana ta'un, ya, wabah ta'un itu terjadi pada zaman Rasulullah dan juga berulang, ya, pada zaman Khalifah Umar. Saya kira itu Dr. Eko ini dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Agus Sukaja.
Saya malah diberi PR menyampaikan. Ya, setahu saya dan apa yang sudah disampaikan oleh Majelis Tarjih dan Tajwid itu menyatakan bahwa jenazah yang meninggal karena COVID itu tidak perlu dimandikan, mengingat bahaya transmisinya, di mana pada saat pemulasaraan jenazah itu di plastik, kemudian dikafani, kemudian diplastik lagi, kemudian dibungkus dengan peti, kemudian diplastik dimasukkan di dalam plastik. Nah, setiap tahapan itu dilakukan dekontaminasi. Dan mungkin kita juga apresiasi terhadap MCCC DIY yang hari Jumat kemarin pada hari pertama Ramadan itu melaunching atau meresmikan pusat dekontaminasi ambulan dan petugas yang lokasinya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih Pak Purwadi yang telah meresmikan pusat dekontaminasi tersebut. Dan yang menonjol lagi, pusat dekontaminasi yang didirikan oleh MCCC DIY ini juga melayani pemulasaraan jenazah dan pemakaman pasien yang meninggal karena wabah COVID ini free. Terima kasih Pak Purwadi beserta teman-teman dari MCCC DIY. Untuk selanjutnya sudah ada 2 lagi yang masuk melalui chat. Mungkin saya bacakan chat, pertanyaan via chat yang masuk. Yang pertama dari Dr. Dipa Daulatala. Apakah jihad boleh memaksa atau hanya mengajak? Karena banyak tenaga kesehatan yang termasuk sumber daya insani di rumah sakit yang mungkin menolak untuk menangani pasien COVID. Jadi tidak ingin ditempatkan di layanan yang di situ melayani pasien COVID. Kemudian bahkan ada beberapa rumah sakit yang mungkin sudah terang-terangan tidak melayani pasien COVID. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Adi Hamid Fuadi, ini dari PKU Suwong kalau tidak salah. Sejauh mana MPKUPP membantu para mujahid di amal usaha kesehatan Muhammadiyah dan apa rencana ke depannya? Itu 2 pertanyaan, mungkin masih ada satu lagi yang bisa lewat raise hand. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan untuk bertanya. Ya, belum ada. Dokter Catur dari Rumah Sakit Siti Fatimah Selangan. Silakan Dokter Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik ini pembicaraannya mulai tadi, tidak kerasa sudah berapa jam ini kita menarik sekali pembicaraannya terkait dengan jihad di wabah di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sebagai sebagai direktur di salah satu rumah sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, yang juga di MC3 BWM Jawa Timur, mungkin perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan maklumat PP itu ya, maklumat PP. Kita pahami maklumat PP itu ada, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi, ada 3 kali ada maklumat PP itu. Yang pertama, tanda kutip, berupa himbauan apabila sudah terkait dengan kondisi darurat. Tentu darurat di sini dikatakan oleh yang mengatakan darurat adalah pemerintah. Kemudian berikutnya sampai terus kemudian ketiga, maklumat yang ketiga tanggal 20 atau 21 Maret, ingat saya itu di situ sudah jelas menjelaskan tentang berbagai aspek tentang apa yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Nah, di situ sudah dikatakan bahwa sebaiknya memang hal-hal yang terkait dengan ibadah-ibadah yang ada sudah diterangkan semua di sana, termasuk juga taraweh, sholat, fardu dan seterusnya itu memang dianjurkan untuk di rumah, untuk supaya secara teoritis medis tidak menjadi bagian dari penyebaran virus corona ini. Saya sering mengatakan bahwa virus corona ini akan bisa dihentikan apabila kita tetap menggunakan ikhtiar. Ikhtiarnya ada 2. Ikhtiarnya ada 2, yaitu ikhtiar secara medis dan ikhtiar secara teologis. Saya sering menyampaikan 2 aspek ini. Ikhtiar
medis dan teologis. Nah, ikhtiar medisnya berupa apa? Secara rangkuman, ikhtiar medisnya itu berupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tentu diaplikasikan di masing-masing, dalam konteks ini aum kita. Itu diaplikasikan seperti itu. Jadi ada tataran medis dan teologis. Teologisnya berupa apa? Teologisnya ikhtiarnya untuk menghilangkan itu, ya pasti Ustadz Agus Sukaca, Agus Sedunia ini sangat paham dengan itu, yang kaitan dengan perbanyak sedekah, banyak istighfar, banyak mengingat Allah, dan seterusnya itu. Dua aspek ini tidak bisa dipisah. Dua aspek ini harus dijalankan bersama-sama. Menurut saya seperti itu. Tidak bisa memisahkan aspek medis saja, membesarkan aspek teologis saja, tidak bisa. Saya kira dalam benak saya, apa yang disampaikan, dimaklumatkan oleh PP itu sudah meliputi semua aspek itu. Aspek medis, aspek tinjauan fikih, tinjauan secara teologis, bahkan aspek sosial, ekonomi, dan seterusnya, insya Allah sudah dijabarkan di sana. Menurut saya, kalau maklumat PP sudah mengatakan seperti itu, kita yang di AUM, kita yang mengaku sebagai warga Muhammadiyah dengan nomor NBM berapapun, bahkan yang tidak punya NBM pun, kalau mengaku sebagai bagian dari Muhammadiyah, taati maklumat itu. Saya kira bukan waktunya lagi terus membicarakan terkait dengan bahwa ini itu sudut pandangnya bla bla bla. Sudah, itu sudah selesai. Itu sudah selesai dilakukan oleh PP, tentu PP sudah memperhatikan semua aspek terkait dengan itu. Mohon maaf, saya kurang sependapat dengan yang disampaikan. Lupa saya siapa? Ustadz Agus satunya. Agus Kusnadi. Nah, Ustadz Agus Kusnadi. Saya kurang sependapat. Kalau bahwa maklumat itu ya namanya himbauan itu ya bisa dijalankan, ya bisa tidak. Enggak seperti itu. Menurut saya ini, kita sebagai warga Muhammadiyah ya harus taat dengan hal itu. Di situ itulah justru kemuhammadiyahan kita diuji. Sudah nggak usah lagi memikirkan secara personality. Wah, itu enggak gitu, harusnya Muhammadiyah enggak seperti itu. Kalau semua seperti itu bubar Muhammadiyah ini. Maka sebagai bentuk ketaatan itu, mohon maaf, kami yang di Jawa Timur sebenarnya itu sudah finish. Kami yang di MC3 PWM Jawa Timur itu sudah begitu hebatnya menggembar-gemborkan tentang ayo kita taati. Bahkan Dr. Saad Ibrahim sebagai Ketua PWM Jawa Timur sudah membuat video khusus, sudah dibuatkan video khusus untuk menyampaikan hal itu, bahwa kita harus taat dengan maklumat PP Muhammadiyah itu. Saya kira sudah nggak perlu diperdebatkan lagi terkait dengan apa isi atau konten dari maklumat PP itu. Kita ini sebagai warga Muhammadiyah, apalagi yang bergerak di bidang AUM, yang itu terimbas secara langsung dengan itu, kami yang di rumah sakit, seperti yang disampaikan Bu Ekor ini tadi, Dr. Agus Sukaca, Dr. Mas Agus Kusnadi, Kang Agus Kusnadi tadi itu, ya kami ini ya di garda terdepan, ya harus menjalankan itu semua. Kalau terkait dengan aspek-aspek fikih, semua aspek itu kami jalankan sesuai dengan apa yang sudah dimaklumatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekali lagi, menurut saya, ikhtiar medis dan ikhtiar teologis tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus dijadikan satu rangkaian, dan itu sudah dimaklumatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah fatun karib wa wasil munin bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu lagi Ustadz Agus Kusnadi dan Dr. Agus Sukaca, pertanyaan yang sudah masuk, nanti biar sekalian dalam menjawabnya, dari Bapak Rahyadi Anwar, RSIJ Cempaka Putih. Mohon pencerahannya, sepakat tentang kemuliaan para mujahid, baik petugas kesehatan maupun korban, dan semua pihak yang mendukung. Faktanya di lapangan, kita masih punya PR bagaimana mengedukasi masyarakat tentang kondisi wabah ini kaitannya dengan jihad, dan kebaikan yang didapat, sehingga tidak terjadi diskriminasi baik pasien yang sakit meninggal, bahkan petugas rumah sakit yang terusir dari tempat tinggalnya. Ini fakta yang dialami oleh petugas kesehatan.
Itu jadi ada 4 pertanyaan pada sesi terakhir kita. Silakan Dr. Agus Sukaca dulu. Silakan dok. Baik, yang pertama boleh maksa apa tidak? Dokter Dipa ya. Ini begini dok, tergantung dari bagaimana manajemen rumah sakit menentukan kebijakan. Jadi kalau manajemen rumah sakit sudah menentukan kebijakan, rumah sakit ini menerima pasien COVID. Nah, karena menerima pasien COVID kan harus ada petugas yang bertugas di situ. Nah, rumah sakit boleh menugaskan siapa saja yang dianggap mampu dan kompeten untuk melakukan tugas itu. Nah, kalau sampai dia menolak, ya, ini kan bisa diberikan SP, itu prosedur kita. Jadi di dalam melakukan pelayanan rumah sakit, ini kan rumah sakit kan juga memaksa prosedur yang sudah disepakati untuk dilakukan. Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Nah, sehingga kalau misalnya nanti sifatnya sukarela, siapa yang tidak mau ya sudah, nggak ada sanksi. Nah ini biasanya nanti sistem rumah sakit akan menjadi tidak bagus lah. Jadi kalau sudah ambil kebijakan dilaksanakan, mereka yang menolak untuk melakukan kebijakan itu tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ini bagian ketidaktaatan. Ya, ini kalau di rumah sakit. Kalau di masyarakat lain lagi, ya ini masyarakat lain. Rumah sakit ada sebuah institusi di mana kita mengelola itu. Yang kedua, dari seruang tadi ya, bagaimana MPKO membantu rumah sakit para mujahid-mujahid untuk menangani COVID-19 ini. Nah, MPKO pada awal-awal kasus ini sudah berkoordinasi dengan PP Muhammadiyah, dengan LPB, dengan Lazismo. Waktu itu kita rapat bareng di mana bagusnya kita menangani ini. Akhirnya kita sepakat membentuk MCCC. Ya. Nah, MCCC itu adalah langkah yang dilakukan oleh bersama MPKO Muhammadiyah yang kemudian nanti akan bagaimana mensupport para mujahid-mujahid COVID-19 di lapangan di seluruh wilayah Muhammadiyah dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan Muhammadiyah bisa disupport dengan baik. Nah, nanti dikoordinasikan lewat sana, ya Lazismo juga bertanggung jawab atau berusaha untuk bagaimana bisa menghimpun dana sehingga perjuangan kita ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira dikoordinasikan lewat MCCC. Yang ketiga, Dr. Catur, ya saya sangat sepakat sekali ini sahabat saya, Dr. Catur, ya sama-sama di dalam tim evaluasi review SKKDM standar karakter dokter Muhammadiyah. Ya. Ini saya kira memang pendekatannya tidak hanya mengandalkan ikhtiar medis saja, tetapi yang istilah Dr. Catur tadi adalah teologis. Memang ini harus kita lakukan. Dua pendekatan ini harus kita lakukan. Karena kita memang berjuang untuk dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka Islamlah yang kita bawa. Dan upaya-upaya yang kita lakukan, ya, itu adalah upaya-upaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu pun ya tentu aspek teologisnya menjadi aspek yang penting. Saya sangat setuju. Ya. Dan terakhir Pak Rohyadi. Nah, kesulitan kepada edukasi, inilah medan jihad kita. Jadi kalau diedukasi sulit, nah itu tantangan kita. Sehingga nilai jihad kita insya Allah akan menjadi lebih tinggi lagi. Saya kira ini, Dr. Eka ini. Ya, nanti yang belum terjawab, Kang Agus yang menjawab. Samarinda sudah ada Nasar ya? Ya, ini bahasa sudah masuk. Ya. Ya, terima kasih. Dua hal yang bagian saya, betul Pak Dr. Catur, itu ya tadi apa yang disampaikan Pak Dr. Catur itu memang ketika merumuskan maklumat itu atau edaran itu sudah didiskusikan dan memang betul secara holistik kita tidak memisahkan lagi aspek-aspek yang tadi. Nah, persoalannya tadi ketika ada pertanyaan di lapangan, itu kan masih ada orang yang melakukan
hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan pimpinan pusat. Tentu saja bahasa kita bahwa mereka adalah memang tidak taat, kan begitu. Namun kemudian bahwa ketidaktaatannya itu ada alasan-alasan, dan apapun alasan memang dia tidak taat, kan begitu. Itu sepakat itu. Bukan berarti kemudian karena namanya maklumat, maksud saya kenapa ada orang tidak taat, itu karena keterbatasan pengetahuannya kadang-kadang suka membedakan bahasa-bahasa tadi. Bahasa instruksi, bahasa edaran, bahasa maklumat. Mestinya dalam konteks imamah dan jam'iyah, itu tidak ada alasan lagi bahwa itu kita harus sami'na wa ata'na. Namun untuk sami'na wa ata'na itu, jangankan memang terhadap kebijakan yang dibuat manusia, yang dibuat oleh Tuhan saja, masih saja ada orang yang tidak taat. Itu yang dimaksud. Tentu saja sebagai orang-orang yang sudah secara mengerti persyarikatan, ya kita bisa mengatakan bahwa itu ketidaktaatan terhadap kebijakan imamah. Itu. Kemudian yang kedua, Pak Rohyadi, ya itulah memang tadi seperti Pak Agus Sukata sampaikan. Jadi memang semuanya menjadi medan jihad dan termasuk mencerdaskan umat, mencerahkan umat, memberitahukan kepada umat, mengedukasi umat, itu semua juga adalah jihad kita. Oleh karena itulah kenapa saya memberi temanya itu, ujungnya itu adalah jihad bagi semua orang, setiap orang. Saya kira demikian Dr. Eko ini, karena waktu asar segera tiba. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Selamat berjuang. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Kusnadi. Bapak Ibu, tadi waktu asar untuk Indonesia bagian tengah, sepertinya suara dari kantor PWM Kaltim, betul ya, Dr. Agus Sukaca? Ya, sudah, ya. Bapak Ibu, karena kita sudah masuk asar dan saya sudah diwanti-wanti betul oleh Dr. Agus Sukaca supaya tidak nabrak waktu asar di Indonesia bagian tengah. Kita mungkin cukupkan diskusi kita topik talk hari ini. Saya tidak akan merangkum atau menyimpulkan apa diskusi kita hari ini, karena terlalu luas dan bisa Bapak Ibu terjemahkan nanti di dalam pembinaan maupun pendampingan bagi staf, baik di amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan maupun di bidang yang lainnya. Bapak Ibu, selamat bertemu pada Coffee Talk selanjutnya. Saya Eko Rini Listiawati, mohon maaf apabila dalam mendampingi Bapak Ibu dalam diskusi Coffee Talk kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.